Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan masuk ke pembelajaran tematik 3D PPKN, yaitu tentang kewajiban dan hakku. Yuk dibuka yuk buku tematik 3D-nya tentang kewajiban dan hak. Yuk disimak. Nah, kewajiban dan hak. Tahukah kamu apa itu hak dan kewajiban? Hak itu apa sih? Hak itu adalah sesuatu yang seharusnya didapat atau diperoleh. Ingat ya, harus didapat itu hak. Lalu kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilakukan. Jadi agak berkebalikan, tapi saling seimbang, berkesinambungan ya. Lalu lanjut lagi. Pelaksanaan hak dan kewajiban ini harus seimbang ya dilakukan. Jadi apabila telah mendapatkan hak nih kita juga harus melaksanakan kewajiban. Nah, di sini ada kewajiban dan hak anak sebagai anggota keluarga di rumah. Nah, haknya apa sih? Kewajibannya apa sih? Jadi saling seimbang ya, Kak ya. Nah, di sini hak itu misalkan di situ ada mendapatkan pendidikan. Nah, itu hak untuk anak. Jadi anak itu mendapatkan pendidikan atau disekolahkan oleh orang tuanya. Maka habis itu kewajiban si anak harus apa? Harus melakukan pembelajaran, harus belajar, harus bersekolah dengan baik. Terus haknya juga mendapat makanan yang bergizi dari orang tuanya di rumah. Itu kewajibannya harus menghargai makanan, harus habis dan menjaga tubuh agar tetap sehat. Terus haknya selanjutnya adalah mendapat kasih sayang, perlindungan, pakaian dan kebutuhan yang cukup. Maka anak berkewajiban untuk menuruti nasihat, patuh dan mendoakan orang tua ya. Ingat. Terus hak yang selanjutnya mendapat tempat tinggal atau rumah yang layak dari orang tuanya. Maka anak berkewajiban untuk membersihkan rumah dan menjaga rumah agar tetap bersih. Diingat, ini di rumah ya. Lanjut, ini kewajiban dan hak anak di sekolah sebagai siswa atau pelajar. Haknya apa sih? Kewajibannya apa sih? Nah, di sini kita lihat haknya itu biasanya kan apa yang didapat untuk si anak, berarti anak itu dapat fasilitas di sekolah. Ingat ya, kalau hak itu biasanya dapat atau memperoleh. Mendapat fasilitas di sekolah berarti anak wajib untuk merawat dan menjaga lingkungan sekolah. Terus haknya juga mendapat pelajaran dari guru, maka si anak juga harus mendengarkan dan memahami pelajaran. Nah, berarti si anak juga mempunyai hak untuk bertanya kepada guru jika belum paham, maka anak berkewajiban untuk hormat dan patuh pada guru dan mengerjakan tugas yang diberikan ya. Terus haknya juga di sekolah, anak mendapat istirahat, terus wajib untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Lanjut lagi. Nah, di sini ada pertanyaan nih. Siapa sih yang berkewajiban jaga kebersihan lingkungan sekolah? Ayo, guru kah? Atau murid aja kah? Jawabannya adalah warga sekolah. Warga sekolah itu meliputi semua yang ada di sekolah ya. Nah, lanjut lagi. Di sini ada membaca buku di perpustakaan, berolahraga di lapangan basket, bermain bersama teman di halaman sekolah. Berarti ini hak atau kewajiban anak di sekolah? Betul, hak ya. Ini hak di sekolah. Lanjut lagi. Nah, di sini ada kewajiban dan hak anak di lingkungan tetangga. Jadi tetangga itu si anak juga ada hak dan kewajibannya di lingkungan tetangga. Haknya itu mendapat teman bermain di lingkungan tetangga. Maka si anak wajib untuk apa yang harus dilakuin? Ya, betul. Harus menghormati tetangga dan menjaga kerukunan. Terus hak si anak di lingkungan tetangga juga mendapat kesempatan bermain di tetangga ya. Wajibnya adalah setelah itu
Anak wajib untuk mengikuti aturan bermain, terus merapikan mainan jika selesai bermain. Terus haknya juga mendapat perlakuan adil dari teman, maka si anak wajib saling berbagi dan jujur dalam bermain. Hak yang lain juga mendapat lingkungan yang nyaman dan sehat di sekitar rumah, maka si anak nih wajib untuk tidak buang sampah sembarangan, terus ikut menjaga kebersihan lingkungan di sekitar rumah tetangga, ya, sekitar rumah, lingkungan rumah di. Nah, selanjutnya kita masuk ke kewajiban dan hak anak untuk mengisi kemerdekaan. Sayang, kan kita udah merdeka ya. Nah, kita juga perlu ada hak dan kewajiban kita sebagai anak untuk mengisi kemerdekaan. Haknya itu kita dapat hidup sejahtera. Kita dapat hidup sejahtera, maka kita wajib untuk belajar dengan tekun dan rajin. Lanjut lagi, kita juga mendapat hak setelah kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan. Kita juga dapat menikmati lingkungan yang sehat, bersih, maka kita wajib melakukan untuk menghargai jasa pahlawan. Kita juga dapat fasilitas kesehatan dari negara haknya, maka kita wajib untuk ikut serta membantu korban bencana alam untuk mengisi kemerdekaan. Kita juga mempunyai hak dapat menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing, maka setelah itu kita wajib untuk menjaga kerukunan dan persatuan. Nah, itu mengisi kemerdekaan. Selanjutnya, kewajiban untuk ikut membangun bangsa. Gimana sih untuk ikut membangun bangsa? Hak dan kewajiban anak itu kayak apa? Nah, di sini ada hak dan kewajiban anak ya. Haknya itu kita mendapatkan ilmu di sekolah-sekolah. Terus setelah mendapat ilmu-ilmu di sekolah, maka kita wajib menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah, haknya juga kita mendapat layanan kesehatan dari rumah sakit. Nah, setelah dapat layanan kesehatan, kita wajib menjaga kebersihan lingkungan rumah sakit. Itu yang kita harus lakukan. Terus haknya, kita dapat bepergian di jalan raya dengan aman dan nyaman. Maka kita wajib untuk menjaga lingkungan di jalan raya. Kita juga perlu patuh aturan di jalan raya. Ini untuk ikut membangun bangsa. Selanjutnya, kewajiban dan hak anak sebagai warga negara. Nah, haknya kita dapat menggunakan jalan raya dengan nyaman dari negara kan? Maka kita harus patuh aturan di jalan raya. Gitu. Terus haknya juga kita dapat menikmati lingkungan yang nyaman nih di negara kan? Kita dapat menikmati, maka kita wajib untuk menjaga lingkungan kita agar tetap sehat ya, itu wajib. Terus haknya kita juga mendapat pelayanan atau fasilitas kesehatan dari negara nih sebagai warga negara, maka kita wajib menjaga kesehatan tubuh setelah kita dapat pelayanan kesehatan. Terus haknya juga kita dapat beribadah dengan nyaman sesuai dengan agama masing-masing, dan kita berkewajiban juga untuk saling menghormati untuk beribadah. Terus juga kita tidak membuat kegaduhan, kita harus hidup rukun, itu wajib kita lakukan setelah kita mendapatkan hak. Lalu di sini sikap apa sih yang menjaga agar kewajiban dan hak kita itu bisa seimbang? Nah, pertama, kita mendapatkan hak harus diimbangi dengan kewajiban, jadi harus seimbang. Jadi jika kita mendapatkan hak, kita harus melakukan kewajiban kita. Nah, yang kedua adalah menghormati hak orang lain, dan kita juga harus mengutamakan kepentingan orang lain terlebih dahulu dibandingkan kita. Nah, ini manfaatnya kalau kita melakukannya dengan seimbang. Terciptanya hubungan yang harmonis, terwujudnya persatuan dan kesatuan, terus makmur ya. Nah, selanjutnya kewajiban dan hak itu tidak dapat dipisahkan dan harus seimbang. Contohnya, bila kita bersekolah, maka kita juga wajib berkewajiban mematuhi aturan di sekolah. Nah, kita juga harus melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Oke, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.